warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Simanjuntak dengan NIM 22050409095. Dalam video ini saya akan menjawab kuis hukum perdata yang diberikan oleh Ibu Marniarani. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlich Red Book. Pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlich Red Book adalah bahwa seorang dianggap memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian atau mengambil tindakan hukum lainnya pada usia 18 tahun atau lebih dan tidak memiliki kecacatan fisik atau mental yang menghalangi kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum. Pertanyaan nomor 2, jelaskan teori fiksi dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fiksi menyatakan bahwa badan hukum adalah sebuah konstruk hukum belaka yang diberikan oleh hukum. Sementara teori organ menyatakan bahwa badan hukum adalah organisasi atau entitas yang memiliki kepentingan hukum yang terpisah dan independen dari anggota atau pendirinya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerlich Red Book. Di dalam buku kedua mengatur hukum harta warisan. Buku kedua mengatur tentang harta warisan yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana penyelesaiannya setelah seorang meninggal. Dalam buku kedua ini, hak waris disesuaikan dengan urutan kedekatan hubungan keluarga, dimulai dari anak-anak, cucu-cucu, orang tua, saudara kandung, dan lain-lain. Jika tidak ada keluarga yang dekat, maka harta warisan akan masuk ke dalam kas negara. Kemudian buku ketiga mengatur tentang hukum kewajiban. Buku ketiga mengatur tentang kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang-orang atau pihak yang melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan. Misalnya kewajiban membayar hutang, memenuhi kontrak, dan sebagainya. Perbedaan utama antara kedua buku tersebut adalah pada materinya. Buku kedua lebih fokus pada hukum warisan dan pengaturannya, sementara buku ketiga lebih berkaitan dengan kewajiban dan hak yang terkait dengan perjanjian atau kesepakatan bisnis. Pertanyaan nomor 4, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang tentang Perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 1974, Undang-Undang tentang Perkawinan, antara lain, yang pertama adalah asas kesucian. Asas ini menyatakan bahwa perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan kesucian. Artinya, tidak ada unsur manipulasi, paksaan, atau unsur yang merugikan kepentingan salah satu pihak. Selanjutnya, asas keterbukaan. Asas keterbukaan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga status dan hak-hak pasangan suami istri jelas dan terjamin. Yang selanjutnya adalah asas kerelaan. Asas kerelaan menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, asas konsensual. Asas konsensual ditafsirkan bahwa perkawinan haruslah dicapai atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang sah, tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari luar. Kemudian, asas monogami. Asas monogami adalah ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya terdiri dari dua belah pihak, yaitu seorang suami dan seorang istri, di mana dalam asas ini seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, dan sebaliknya seorang istri haruslah hanya mempunyai seorang suami. Asas ini bermanfaat untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dan meminimalisir perselisihan dan tindakan yang merugikan pihak-pihak yang terkait. Kemudian asas yang terakhir yaitu ada asas public policy.
Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan landasan kebijakan publik, yaitu kepentingan umum dan kemaslahatan banyak pihak, serta menjaga prinsip-prinsip hukum dan moral yang berlaku. Asas ini menjadi dasar bagi negara untuk mengatur pelaksanaan perkawinan secara hukum agar dapat dijamin kepastian hukumnya. Kemudian pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Secara umum, benda adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dikuasai oleh seseorang. Menurut pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda adalah barang yang dapat menjadi suatu kepentingan ekonomi dan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh benda wujud adalah tanah, bangunan, mobil, perhiasan, dan hewan peliharaan. Sementara contoh benda yang tidak berwujud adalah hak cipta, merek dagang, saham, dan obligasi. Kemudian hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang berkaitan dengan benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hak ini memungkinkan seseorang untuk memilih, memanfaatkan, dan memindah tangankan benda tersebut. Beberapa contoh hak kebendaan antara lain hak milik. Hak milik merupakan hak paling kuat dan lengkap atas suatu benda yang memberikan hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan memposisikan seluruh benda. Kemudian hak pakai. Hak pakai ini adalah hak untuk memperoleh manfaat langsung dari suatu benda. Kemudian hak sewa. Hak sewa merupakan hak untuk memperoleh manfaat langsung dari suatu benda dengan membayar sewa yang telah disepakati. Kemudian adalah hak jaminan, yaitu hak untuk menjamin pelunasan hutang dengan jaminan benda yang dijaminkan. Perlu diingat, hak kebendaan juga memiliki karakteristik seperti tanda khas, kekuatan yuridis, dan dapat dipindahtangankan secara bebas selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Jelaskan sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek. Sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan segala tindakan seseorang yang mengakibatkan terjadinya akibat hukum tertentu, seperti janji, pernyataan, pengakuan, dan tindakan lainnya yang disetujui oleh hukum. Dalam hal ini, perbuatan hukum dapat menjadi dasar suatu perjanjian atau kontrak. Kemudian yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang sebagai sumber perikatan pemilik kekuasaan mengatur dan mengikat untuk semua orang. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang dan tidak dapat diatur semaunya. Oleh karena itu, undang-undang merupakan sumber perikatan yang utama dan wajib ditaati. Yang ketiga adalah perintah hakim. Perintah hakim juga dapat menjadi sumber perikatan. Misalnya dalam hal suatu pihak mengajukan gugatan dan hakim mengeluarkan putusan yang meminta pihak tersebut melakukan suatu perbuatan atau memberi ganti rugi kepada pihak lain, maka putusan ini harus dilaksanakan dan menjadi sumber perikatan antara kedua belah pihak. Secara umum, sumber perikatan merujuk pada segala hal yang digunakan untuk membangun sebuah perjanjian atau kontrak yang sah dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perjanjian atau kontrak yang dibuat adalah sah karena terkadang terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, nomor 7. Pertanyaannya adalah jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek adalah kewajiban untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dijanjikan. Dasar hukumnya adalah pasal 262 ayat 1 Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus ditunaikan dengan ikrar yang sah. Setiap pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi tersebut, pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Selanjutnya,
Pertanyaan terakhir itu pertanyaan nomor 8, jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek atau KUHP Perdata adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki akibat hukum. Perjanjian dapat berupa perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik atau perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis dan dapat dilakukan antara perorangan, badan hukum, atau antar negara. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu bentuk kontrak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian itulah jawaban dari saya dari pertanyaan kuis-kuis hukum perdata. Apabila ada kesalahan dalam menjawab soal pertanyaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.